sekarang fokus kita ada 3. Yang pertama kita masuk ke supply chain Toyota untuk monitoring produksi supplier-supplier Toyota. Kemudian kita yang kedua bikin medical device, high-tech medical device. Salah satunya kita bikin ventilator. Nah itu ventilator ICU pertama buatan bangsa Indonesia itu semenjak bangsa Indonesia merdeka. Nah kemudian yang ketiga kita bikin alat pendidikan. Nah, dari 3 itu eh, fokus utamanya kalau dikerucutkan perusahaan riset and development untuk membuat suatu produk inovasi gitu. Seperti itu, Mas. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Pada program alumni kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Malik Khidir. Beliau adalah CEO PT Stage of Robotika Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Elektronika dan Instrumentasi di FMIPA UGM. Pernah meraih medali emas di kontes robot internasional dan saat ini jadi CEO PT Stage of Robotika Indonesia seperti yang sudah saya bilang tadi. Mungkin sebelum kita mulai masuk mengenai cita-cita di Pak Malik sendiri, saya ingin memberikan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak Malik? Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Pak Malik. Dan seperti yang kita tahu sesuai dengan programnya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai FMIPA UGM dan perjalanan dari Pak Malik sendiri. Oleh karena itu pertanyaan pertama nih Pak, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana pada waktu itu bisa tertarik untuk masuk ke FMIPA UGM? Monggo. Tertarik ke FMIPA ya? Ya, karena waktu itu kan sekolah saya dari Tegal, kemudian memang waktu SMA jurusannya IPA. Waktu itu saya juga ngambil jurusan sosial juga hukum karena ayah saya dari alumni hukum, notaris gitu kan ya. Ya hobi aja sih Mas, hobi dari dulu hobi bermain Tamiya gitu waktu kecil. Nah yang deket-deket dengan Tamiya gitu kan nggak mungkin kita ngambil kimia gitu kan atau statistik. Jadi saya ambil jurusan elektronika dan instrumentasi karena saya tertarik ke arus lemah gitu ya. Kalau elektro kan mindsetnya harus kuat. Dari situ saya ambil jurusan elektronika dan instrumentasi di FMIPA UGM itu. Dan intinya juga dari sekolah saya itu saya termasuk yang pertama kali ya di FMIPA UGM sepertinya gitu.
Baik, sangat luar biasa ya. Tapi sebenarnya gimana ya Pak? Maksudnya jadi dari Tamiat kemudian jadi meraih medali emas di kontes robot internasional itu kan agak jauh. Jadi mungkin bisa jadi itu Langsung ke prosesnya sangat prosesnya ya. biasa seperti itu berarti. Nah, itu mungkin Iya, bisa diceritakan bagaimana kenangan dan pengalaman ketika kuliah di sana itu sebenarnya dulu yang dipikirkan pertama kali itu apa, apakah oh ternyata FIPA itu begini, oh ternyata saya cocok di sini gitu sampai memutuskan untuk ikut lomba, mungkin bisa diceritakan. ya kalau boleh jujur, sebenarnya kan kalau saya lihat ya, apalagi sudah alumni, semua perkuliahan kan sama, materi juga sama. Di FMIPA UGM itu juga waktu saya kuliah, gedungnya juga belum sebagus yang sekarang. Bahkan sama sekolah saya dulu sepertinya bagus sekolah saya dulu SMA. Padahal saya di pelosok waktu itu. Ada genteng yang pecah lah. Dulu kita masih kuliah di dekat Mirota itu, Mas. Eh, itu tahun 2009 saya masuk. Dulu masih dekat Mirota. Dan nggak ada AC kan di situ. Pakainya kipas, kipasnya bunyi. Nah, artinya dari fasilitas eh, ruang kuliah memang nggak ada bedanya lah antara kuliah di UGM dan apalagi di kampus swasta ya. Kemudian saya lihat juga di FMIPA UGM, memang itu bangunan nggak boleh direnovasi, Mas. Kalau Masnya tahu, bangunan dekat Mirota kampus itu bangunan peninggalan dari zaman dulu, itu memang nggak boleh direnov. Nah, kita kuliah di sana. Semua standar, yang membedakan adalah eh, jaringan. Jadi pada waktu itu lagi booming kontes robot, Mas. Jadi ada kontes robot antar universitas. Nah, itu zaman saya dulu itu antar fakultas dilombakan dulu antara fakultas MIPA, fakultas teknik, kemudian mana yang terbaik, dia akan mewakili UGM. Nah, saya tertarik untuk ikut itu karena saya lihat apalagi elektro ya, kalau cuman di, di ruang kelas mendengarkan Mauidzatul Hasanah dosen gitu ya, gimana kita bisa program. Nah, dulu ada namanya Warso. Warso itu yang sekarang jadi bangunan tinggi di MIPA Utara gitu. Nah, itu saya sering di situ untuk melakukan riset riset yang bukan mata kuliah, riset karena lomba. Jadi fokus saya dulu ikut lomba. Meskipun saya juara di robotik di Amerika tadi, itu mata kuliah robotika saya dapat C karena saya nggak pernah masuk. Nah, itu yang menjadi kenapa kita dari Tamiya tadi ya suka ngotak-ngatik sehingga bisa juara robot karena difasilitasi oleh UGM untuk ikut kompetisi. Nah, dari situlah kita bisa memberikan prestasi untuk UGM. Dan itu robot pertama kali loh UGM juara di tingkat internasional. Untuk robot berkaki ya yang saya buat ke Amerika itu. Seperti itu, Mas. Jadi kalau FMIPA UGM, kurikulum semua kampus sama. Terus fasilitas juga sama. Yang membedakan adalah nuansa keilmuannya, ekosistemnya itu yang menjadi pembeda di FMIPA UGM.
Iya, baik. Sangat luar biasa sekali ya. Berarti memang membuktikan bagaimana kalau kita mau sendiri sama dipaksa itu perbedaannya. Kalau mau sendiri ini buktinya kalau itu bisa jadi menang di Amerika seperti itu daripada yang di kelas malah dapat kurang Iya, yang memuaskan jelas seperti kan itu ya. ya kalau cuman kumlot banyak yang kumlot mahasiswa. Tapi kan yang Anda pilih sekarang, Anda wawancarai kan yang juara robot, bukan yang kumlot. Kenapa masnya nggak nyari yang kumlot? Karena udah banyak kan yang kumlot. Nah, yang juara jarang, kan seperti itu. Jadi ingin cari pembeda gitu. Kalau mau ditarik narasi lebih besarnya ya, bangsa ini nggak butuh IPK Anda. Bangsa ini butuh karya Anda, gitulah. Iya, Gitu. oke itu untuk para penonton di rumah ya, itu mungkin yang masih mahasiswa bisa jadikan motivasi seperti itu. Kemudian kalau pada saat kuliah di sana itu, kira-kira Pak Malik pada saat itu membutuhkan penyesuaian nggak sih Pak? Maksudnya apa? Apakah sangat berbeda dengan SMA atau justru lancar atau apa dulu Pak kendala yang dialami pada saat kuliah di sana? Kuliah, ya. Saya nggak berusaha menyesuaikan dengan apa yang diinginkan UGM. Jadi nggak butuh penyesuaian. UGM pengennya kan mahasiswanya eh, rajin belajar. Pada waktu itu ya belum ada kampus Merdeka ya. Lulus tepat waktu, ya kan. Skripsi. Nah, saya tidak menyesuaikan ke sana. Bahkan kalau ada tugas-tugas juga jarang sekali saya kerjakan. Kenapa nilai saya jelek? Itu. Nah, jadi kalau dibilang ada penyesuaian, nggak ada. Saya yang ingin menjadi diri saya sendiri gitu, jangan ngikut UGM mintanya apa gitu. Jadi nggak ada penyesuaian, Mas. Saya suka-suka saya sendiri waktu kuliah. Kenapa kita harus nyesuaiin UGM? Setelah lulus juga kan kita UGM ya sudahlah lulus gitu kan. Tapi kalau kita punya jati diri gitu ya, yang kita bawa apa sih? Kita tuh pengen apa sih setelah lulus nanti? Pengen jadi karyawan atau pengen mempunyai karya atau pengen apa itu kan terserah kita. Nah, saya pengennya saya bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi ya jalan yang saya tempuh itu yang saya lakukan tanpa harus menyesuaikan keinginan dari kurikulum kampus. Baik, baik. Berarti memang lebih dari satu jalan memang ada ya para penonton di Iya. rumah seperti itu. Kemudian pada saat setelah lulus itu ya Pak Malik, itu apa yang dipikirkan Pak Malik pada saat itu? Pertama kali tuh, oh saya ingin ini. Ada nggak Pak yang dipikirkan pada saat itu? Oh, masalahnya sebelum lulus pun kita dikasih proyek. Jadi kan setelah eh, kita juara di Amerika, itu kan eh, digaungkan tuh sama UGM. Kita dipasang posternya di mana-mana, di bundaran UGM, di mana lah. Karena prestasi membanggakan kan. Dikasih penghargaan juga mahasiswa terbaik se-UGM waktu acara eh, apa ospek. Nah, dari promosi itu kita dapat proyek waktu itu sama TNI Angkatan Laut. Jadi eh, nggak kepikiran habis lulus mau gimana. Kalau yang lain kan habis lulus daftar ECC UGM waktu itu ya. Yang ngantrinya itu dari bundaran UGM sampai GSP. Ngantri ngelamar kerja. Artinya pengangguran itu banyak sekali sampai 500 meter kan itu. Ngantri untuk ikut job fair. Itu saya tidak pernah kepikiran ke sana karena sebelum lulus kita ada proyek yang dikerjakan bersama waktu itu TNI Angkatan Laut, bikin kapal tanpa awak pada zaman itu. Nah, dari situ berkembanglah kemudian kita bikin perusahaan Stackhawk ini. Tuh. Jiwa seluruh bangsaku, ku
Baik, 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 baik. Berarti memang karena ada proyeknya itu, jadi terus kepikiran, oh ada potensi di sini, terus Bapak kembangkan seperti itu ya Pak Malik. Ya, betul. Ya nggak kepikiran potensi sih, Mas. Yang penting tadi itu tujuan dari awal pengen punya karya bermanfaat untuk bangsa Indonesia, ya kita jalani apapun eh, resikonya gitu ya. Baik, baik, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Malik. Jadi ini kan tadi apa yang saya perhatikan. Walaupun mungkin tadi tertarik Tamiya, kemudian mungkin tidak mengerjakan tugas dan mungkin ada beberapa nilai kurang memuaskan, tapi kan Pak Malik di sini masih butuh basic dari apa yang dibangun dari pada saat lomba itu ya Pak. Nah, itu sebenarnya sejak kapan sih Bapak tertarik dan itu Bapak mulai membuat robot sendiri itu prosesnya kapan dan bagaimana dan dapat Itu ilmu dari di mana di seperti itu Mas? di Allianz itu ada KRC apa itu? IRC ya, Allianz Research Club. Nah, itu memang waktu itu zamannya lomba land follower. Ya itu semester 2 lah kita mulai bikin robot land follower itu. Nah, dari situ terus kita ikut kompetisi-kompetisi, negara juga menyiapkan kompetisi yang juaranya nanti diberangkatkan mewakili Indonesia, ya saya fokus ke situ. Jadi memang sejak semester awal sudah dikenalkan ada eh, himpunan lah ya, bukan himpunan, komunitas riset gitu. Kalau sekarang UGM namanya GMRT, Gajah Mada Robotic Team. Nah, itu emang dari semester awal seperti itu Mas. Jadi awalnya kita bikin robot land follower, ikut kompetisi tingkat nasional, juara, kemudian ke internasional. Baik, baik. Berarti memang pada saat awal itu Pak Malik sudah menentukan fokusnya. Oh, sebenarnya ini saya inginnya ke sini ya, berhubungan dengan motivasi dari Pak Malik sendiri yang menginginkan membuat karya seperti itu dan menjadi Ya, pembeda seperti itu berarti ya Pak. betul betul. Baik. Kemudian berhubungan dengan PT Stage of Robotika Indonesia sendiri, perusahaan yang berfokus pada industri 4.0 dan IoT, mungkin bisa digambarkan perjalanannya itu bagaimana Pak sampai saat ini dan apa saja produk dan layanan yang ditawarkan? Monggo. Perjalanan ya. Jadi Stackhawk itu tadi basicnya sampai sekarang juga sama. Kita perusahaan riset yang memfasilitasi customer, dia punya ide apa untuk dibuat prototipe kemudian di mass production kan. Ya awalnya kita dapat riset bersama TNI Angkatan Laut tadi untuk bikin kapal tanpa awak. Kemudian sekarang fokus kita ada 3. Yang pertama kita masuk ke supply chain Toyota untuk monitoring produksi supplier-supplier Toyota. Kemudian kita yang kedua bikin medical device, high-tech medical device. Salah satunya kita bikin ventilator. Nah itu ventilator ICU pertama buatan bangsa Indonesia itu semenjak bangsa Indonesia merdeka. Nah kemudian eh, yang ketiga kita bikin alat alat pendidikan. Nah, dari 3 itu eh, fokus utamanya kalau dikerucutkan perusahaan riset and development untuk membuat suatu produk inovasi gitu. Seperti itu, Mas. Oh, baik, baik, baik. Berarti research and development produk inovasi berarti. Kalau kemudian untuk selanjutnya nih Pak, itu eh, apakah ada target atau program ke depan yang direncanakan nih Pak oleh Pak Malik sendiri? Mungkin target seperti saya sepertinya ingin membangun ini atau ingin mengembangkan ini ada nggak Pak? Ya, fokus kita tadi, Mas, dari awal tetap untuk motonya Steko kan berkarya untuk bangsa. Jadi target kita memberikan karya sebanyak-banyaknya untuk bangsa Indonesia. Kalau mengembangkan apa, mengembangkan apa, itu tergantung kebutuhan bangsa Indonesia itu lagi di mana. Contoh sekarang kita dari government melarang impor alat kesehatan. Ya kita fokus di alat kesehatan, riset untuk bisa memenuhi market di
Indonesia dulu, itu kan marketnya besar sekali. Nah, kedepannya seperti apa ya? Kedepannya kita akan tetap fokus di riset and development dengan tema apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia ke depannya itu. Misal sekarang alat kesehatan, terus ada monitoring otomotif. Kalau besok ada tema ketahanan pangan, ya kita akan coba riset ke arah situ gitu. Tergantung apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Seperti itu Mas, target ke depannya. Baik, baik, baik. Mungkin untuk para penonton nih ya Pak, untuk yang masih muda mungkin dari tadi kan kita membahas, kemudian jawaban dari Pak Mari sendiri kan mengerti berkarya untuk bangsa, apa yang dibutuhkan bangsa ini, seperti itulah. Itu sebenarnya datangnya itu dari mana itu Pak Mari? Mungkin bisa diceritakan Pak. Dulu awal mulanya kok tiba-tiba oke, bangsa ini butuh ini gitu. Apa yang Bangsa ini membuat kepedulian itu dan nasionalisme itu tumbuh di dalam tubuh Pak Malik pada saat itu? Apa awalnya? Seperti itu, Pak. apa awalnya ya? Itu pertanyaan menarik. Apa awalnya ya? Kenapa kita harus aware dengan bangsa ini gitu ya? Jadi gini Mas, saya dari santri itu pondok pesantren ya, dari SMP, SMA, kuliah pun saya di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu eh, diajarkan hubul waton minal iman. Gitu. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Dan terus digaungkan bahwa Indonesia merdeka itu satu-satunya negara yang berperang untuk meraih kemerdekaan, itu salah satunya Indonesia. Dan yang mengomandani itu semua, mengomandani perang-perang itu, kita tahu ya dikomandani oleh kiai-kiai, ulama-ulama waktu dulu. Bahkan sampai kayak Presiden Soekarno waktu berperang tuh datang juga ke ulama-ulama pada waktu itu gitu ya. Contoh datang ke Basim Asy'ari, datang ke beberapa ulama NU. Nah, doktrin itu masuk ke kepala kami seorang santri untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Nah, sekarang apa bentuk peperangan itu, ya kan? Contoh dulu Jenderal Sudirman gitu kan, dia dengan satu paru-parunya ya karena kena TBC itu masih ikut perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaannya, kita mau apa sekarang setelah merdeka, ya kan? Kita udah dapat AC, sekarang udara lagi panas, tapi kita bisa eh, berteduh di rumah, nggak ada suara bom, ya kan Mas? Coba sampean sekarang podcast di Palestina itu ya, nggak bisa senyaman ini, lagi ngomong, wing, boom, bing, boom, gitu kan. Nah, terus apa dengan kenikmatan yang kita dapat hasil perjuangan para pahlawan kita mau apa seterusnya, Mas? Ya kan? Mau kerja, dapat uang banyak, terus kemudian menikah, habis itu menikmati hidup, atau ingin memberikan eh, sesuatu ke anak cucu kita besok gitu. Nah, itulah yang terbesit di hati para santri ya. Ingin terus berperang melawan kebodohan-kebodohan terutama di bidang teknologi. Sekarang kan kita
mungkin nggak dijajah secara rudal atau bom nuklir ya, tapi kita dijajah secara ekonomi gitu kan. Kita sekarang hanya jadi market, ya. Kita sekarang hanya jadi pembeli, bukan maker, bukan owner teknologi. Itu mau sampai kapan, Mas? Iya kan? Dan harusnya FMIPA arahnya ke sana untuk develop mahasiswanya. Jangan disuruh nyari nilai doang, tapi harus punya karya. Jangan disuruh lulus tepat waktu doang, tapi harus didoktrin juga untuk mengingat sejarah kita. Nah, itulah kenapa kita terbesit. Nah, kenapa sekarang anak muda jarang ke arah sana? Karena sejarah itu jarang digaungkan. Kita lebih nyaman kayak scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Tokopedia gitu kan. Jarang sekali sekarang sejarah-sejarah itu disampaikan dan perlunya meneruskan perjuangan para pahlawan. Seperti itu, Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, baik ya. Itu mungkin lebih memperjelas lagi bagaimana motivasi ini datang dari Pak Malik seperti itu ya. Maksudnya dari awal masuk FMIPA hingga sekarang tujuannya apa, asalnya dari mana. Semoga itu memperjelas kepada penonton yang menonton. Kemudian kembali lagi ke Pak Malik. Ini selain mungkin tadi menang lomba ya, capaian yang secara pribadi membanggakan untuk Pak Malik sendiri. Maksudnya capaian yang kita alami kan beda-beda ya Pak. Maksudnya secara perspektif mungkin capaian yang sudah diinginkan dari lama walaupun itu bukan merupakan kesuksesan. Itu kan bisa seperti itu ya Pak Malik. Nah, menurut Pak Malik sendiri capaian apa yang Pak Malik miliki yang mungkin ingin diceritakan di pada wawancara ini Pak? Monggo. Nah, ya itu selalu saya ulang-ulang, Mas. Capaian yang saya salah satunya kita impikan yaitu kita masih bisa memberikan kontribusi untuk bangsa, Mas. Itu capaian. Anda punya rumah bagus, tapi hasil dari kurir narkoba gitu kan. Rumah bagusnya itu kan bukan capaian. Jadi capaian sesungguhnya adalah ketika kita masih bisa berjuang gitu, Mas. Nah, selama saya bisa buat sesuatu produk, bisa dipercaya UGM membangun lab. Saya juga bangun lab Stekok ya. Stekok membangun lab di FMIPA UGM. Kita nyumbang sekitar 1,5 miliar. Nah, capaian utamanya adalah selama kita masih bisa bermanfaat itu capaian, bukan beli apa, menjadi apa, tapi kita bisa memberikan apa dan sedang berjuang untuk apa. Itu capaian adalah itu, Mas, bukan bukan menjadi sesuatu, pengen jadi miliarder atau pengen jadi pejabat atau apa. Selama kita bisa ngasih kontribusi, yaitu capaian tertinggi seorang manusia. Karena kalau di santri kan didoktrin manusia terbaik adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Selama kita masih bisa memberikan manfaat diri kita untuk manusia yang lain, berarti itu adalah capaian tertinggi kita. Iya, sangat luar biasa sekali Pak Malik ini. Maksudnya memang itu saya rasa juga masih agak kurang ya Pak. Maksudnya sense of purpose gitu loh. Keinginan yang lebih besar, tujuan yang lebih besar daripada hanya untuk uang dan capaian material. Sebenarnya tujuan yang lebih besar itu menurut saya pantas diperjuangkan seperti itulah Pak Malik. Maksudnya dibandingkan dengan material dan kepuasan pribadi seperti itu.
Dan ini kita akan masuk ke dua pertanyaan terakhir ya Pak Malik. Jadi untuk pertanyaan pertama, berdasarkan Pak Malik pribadi sendiri, Loh, kalau capaian ini Mas, capaian para pahlawan itu merdeka Pak, ada selain itu kalau menurut Masnya? Waktu pahlawan berjuang, capaiannya itu untuk meraih kemerdekaan atau agar anak cucunya bisa lebih baik hidupnya. Nah, ya kan? Jadi capaian saat kita berperang dulu ya, bukan merdekanya itu, tapi setelah merdeka, anak cucunya bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu capaian sesungguhnya itu loh, Mas. Gitu ya. Jadi capaian itu bukan hasil pada saat itu, tapi setelah itu bisa memberikan manfaat apa. Kira-kira gitulah. baik, oke. Ya Pak Malik. Kemudian seperti yang saya ungkapkan tadi, ini dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama yaitu apakah ada yang ingin disarankan kepada FMIPA UGM sebagai institusi untuk memperbaiki proses belajar mengajar mereka sehingga nanti alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi yang dibutuhkan seperti itu. Ada nggak saran untuk FMIPA UGM? Ya, pertama gini, sarannya itu masalah kurikulum ya. Sekarang kan sedang banyak digabungkan kampus merdeka agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, sebisa mungkin kurikulum yang diajarkan ke mahasiswa dan alat peralatan laboratoriumnya itu juga sesuai dengan yang benar-benar dilakukan di industri gitu. Permasalahannya kurikulum yang diajarkan sekarang itu saya baca hampir sama kayak yang diajarkan dulu 2009 gitu loh. Sedangkan kan teknologi terus berubah. Nah, kalau bisa kurikulum itu terus berkembang, disesuaikan dengan zamannya dan alat-alat laboratoriumnya juga terus diperbaharui agar tidak ketinggalan lah. Jangan sampai misal mahasiswa kalau di elektronika kuliahnya pakai Arduino tapi di di industri nggak dipakai. Nah kayak gitu kan nggak sesuai. Kemudian yang kedua ada juga pembelajaran bagaimana eh, seorang mahasiswa ini dari FMIPA UGM itu punya berpikir alternatif itu Mas. Gimana caranya mereka bisa berpikir alternatif. Kalau kita cuman kasih materi, habis itu ada ujian, itu kan nanti di industri kenyataannya nggak akan seperti itu. Misal ujiannya ya banyak contohnya lah, ujiannya kasusnya apa, di industri kasusnya beda. Ini kan berarti harus punya way of thinking untuk gimana nih menyelesaikan problem di industri ini yang dulu saya nggak pernah dapat di perkuliahan. Nah, kalau ada kurikulum yang eh, membimbing mahasiswanya untuk berpikir alternatif, berpikir untuk mencari solusi, berpikir untuk memberikan suatu ide, nggak hanya memberikan ide, tapi berani menjalankan ide itu. Kadang kan orang pertama dia ngasih ide aja takut. Atau dia nggak tahu mau ngasih ide apa. Terus dia berani ngasih ide, ya udah kamu jalanin. Wah, nggak bisa ya, Mak.
kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, sebisa mungkin Fakultas MIPA UGM itu punya kurikulum yang hasilnya tuh mahasiswanya kuat gitu loh. Dia bisa ngasih ide, artinya secara keilmuan dia kuat, dia berani menyampaikan idenya, artinya dia percaya dirinya juga tinggi, terus dia berani mengimplementasikan idenya. Terus yang keempat, dia berani bertanggung jawab atas apa yang telah dia kasih ide itu. Nah, itu mahasiswa harus kokoh di situ. Kalau enggak, menjadi follower, Mas. Ya ibaratnya kerja cuman nggak punya value lah kerjanya dia. Cuman rutinitas gitu. Apalagi kalau ada mahasiswa FMIPA UGM kerjanya nggak sesuai gitu loh. Kan zamanku juga ada yang jadi penjaga counter bank. Ini Elins, di mana Elinsnya gitu. Kenapa kok kerja di situ? Ya saya keterimanya di situ. Saya dapat uangnya dari situ. Lah, ini kan berarti nggak ada doktrin untuk dia bahwa ilmu yang dia dapat sebisa mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau gitu, ngapain kuliah Elins gitu. Misal ya. Jadi harus ada kurikulum yang membuat mahasiswa itu kokoh gitu. Bisa memberikan solusi dimanapun dia bekerja nanti. Gitu Mas, update kurikulum sesuaikan dengan kebutuhan industri, update kurikulum agar mahasiswa alumninya bisa kokoh menjadi generasi penerus bangsa. Baik, oke, siap Pak Malik. Kemudian untuk pertanyaan terakhirnya ya Pak. Eh, Tadi kan sudah untuk FMIPA UGM-nya sendiri. Sekarang untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa dari FMIPA UGM, adakah saran dari Pak Malik untuk mereka untuk menyiapkan diri mereka atau mungkin tentang mindset apa yang harus disiapkan seperti itu Pak Malik? Monggo. Ya, para mahasiswa dan calon mahasiswa ya, di mana mahasiswa kan berarti usianya di antara 20 sampai 22 lah ya katakanlah ya. Nah, kita tuh sudah sering banget digaungkan. Kita punya bonus demografi. Ya, kemarin saya ke Jerman, itu di Jerman sedikit sekali anak mudanya. Udah tua-tua. Di Jepang TK-TK banyak yang tutup, ya kan? Pada nggak mau nikah. Di mana ini yang besok banyak generasi mudanya? Itu salah satunya Indonesia. Kalau dirumuskan, banyak yang merumuskan juga akan ada Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sekarang kan 2023, artinya 22 tahun lagi. Kalau yang sekarang mahasiswa itu umurnya 22 atau 20, artinya masa produktif di umur 40 tahun itu kebanyakan mahasiswa sekarang, paham ya Mas ya? Besok pas kita dapat bonus demografi, bonusnya itu, masa produktifnya itu dipegang oleh yang sekarang sedang menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa karena di antara umur 30 sampai 40 tahun. Ya, pertanyaannya dan tahun 2050, 2045, 2050 Indonesia itu masuk hasil survei ya. Indonesia itu masuk 4 negara ekonomi terbesar
di dunia. Sekarang kan kita masuk G20 gitu ya, G20. 2030 kita masuk 10 terbaik. 2030, 2050 kita masuk 4 besar. Nah, pas 4 besar ini penguasa-penguasa, direktur-direkturnya itu seumuran yang sekarang lagi mahasiswa gitu. Pertanyaannya, besok tahun 2050 ketika bonus demografi itu ada, ketika bonus demografi itu didapatkan oleh bangsa Indonesia, dan di mana yang masa usia produktifnya adalah yang sekarang masih mahasiswa, besok jadi apa tahun 2050? Ya kan, mau jadi pegawai, mau jadi romusa yang dibayar, ya kan, mau jadi uh, office boy, mau menjadi apa? Atau pada saat itu Anda jadi direkturnya, Anda jadi manajernya, Anda jadi pemegang sahamnya. Nah, untuk menyiapkan itu, gimana caranya? Ya nggak mungkin scroll-scroll TikTok, nggak mungkin bikin konten-konten YouTube yang tidak bermanfaat, nggak mungkin scroll-scroll Instagram, nggak mungkin apa bercanda ya, nggak mungkin bercanda-bercanda, ya kan? Sekarang kan yang viral arahnya ke sana. Nah, itu mau apa mahasiswa yang sekarang besok itu? Nah, dari situ siapkan diri kalian karena pada saat Indonesia itu menjadi negara emas 2045, bonus demografi kita dapat, itu teman-teman semua yang jadi pemimpinnya, yang sedang di top level gitu lah. Yang sekarang kita doakan husnul khotimah lah ya, yang lagi rame-rame sekarang. Mesti kan gantian nanti. Nah, pada saat itu mahasiswa jadi pemain utamanya. Nah, mau memberikan apa untuk bangsa Indonesia ini? Nah, sebisa mungkin ya mulai dari sekarang yang tadi kita sampaikan, cobalah membuat karya, cobalah membuat solusi, cobalah membuat suatu inovasi. Jangan takut salah, ya kan? Kalau salah kan wajar, namanya juga masih mahasiswa misal. Nah, dari situ kita akan punya generasi yang produktif. Kita akan punya generasi yang bisa memberikan inovasi-inovasi untuk bangsa Indonesia. Itu Mas, saran dari saya. Kemudian bisa apa nyampe ke para pemimpin bangsa ini di saat Indonesia menjadi negara maju besok. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan itu selesai sudah wawancara pada hari ini. Untuk para penonton di rumah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Malik atas waktunya. Tentunya ini wawancara yang bermanfaat bagi saya. Semoga bermanfaat bagi para penonton di rumah dan jadi berkah juga bagi Pak Malik. Saya juga ingin mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk Pak Malik dan juga para penonton di rumah. Namun sebelum kita tutup secara resmi, apakah ada kata-kata terakhir dari Pak Malik? Ya, kata-kata terakhir untuk para generasi muda ya khususnya ya. Ya itu tadi manfaatkan jaringan di UGM, apalagi FMIPA UGM ya, jaringannya sangat luas. Fasilitas juga sekarang mulai bagus. Nah, manfaatkan itu semua. Jangan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Jangan hanya untuk mendapatkan IPK bagus, tapi kalau bisa juga memberikan karya untuk bangsa Indonesia ini yang lahir dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas MIPA UGM.
Itu Mas. Baik, oke, sangat luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Malik. Semoga kita bisa tetap menjaga silaturahmi dan sharing-sharing lagi di lain waktu. Untuk para penonton yang sedang menonton di rumah dimanapun, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tonton video-video lainnya. Saya Bambang YR Sadono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat